Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat, ibu-ibu. Alhamdulillah juga kita masih bisa bertemu Ramadan ya, bisa ketemu bala-bala. Ya Bu ya, masih bisa ketemu bala-bala juga, itu sesuatu nikmat yang besar loh. Karena banyak orang di luar sana itu gak bisa makan bala-bala, gak bisa makan nasi. Ibu-ibu masih bisa makan ini, makan itu juga harus disyukuri. Jadi bersyukur itu harus setiap saat kalau bisa. Bersyukur bisa sholat, agar apa? Nanti ditambah lagi kemudahan kita untuk sholat. Kan selama ini yang ada di pikiran kita bersyukur biar ditambah itu selalu tentang duit ya Bu. Duit terus. Padahal ibu-ibu bersyukur bisa berpuasa, bersyukur bisa hadir di majelis, bersyukur bisa diizinkan oleh Allah memaafkan gitu ya. Itu tema yang akan kita bahas. Dan bersyukur atas semua hal yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita sadari. Bagaimana kabarnya ibu-ibu sekalian? Makin baik ya. Yang hadir ada berapa ribu ini? Ada berapa ribu? Alhamdulillah ibu ya. Ya itu pun kan atas izin Allah. Allah menguasai langit dan bumi. Artinya semua yang ada di langit dan di bumi, termasuk kemudahan ibu-ibu untuk berangkat ke sini juga atas izin Allah. Hari ini kita akan membahas tidak jauh-jauh dari tentang akhlak ibu. Salah satu akhlak Rasul adalah pemaaf. Salah satu akhlak Rasul adalah beliau ketika diuji oleh berbagai fitnahan, cacian ya, itu beliau responnya sangat cepat. Karena Allah yang menyuruh beliau untuk menjadi pemaaf, maka beliau juga mencontohkan kepada kita itu untuk menghadapi semua hal yang hakikatnya itu diizinkan oleh Allah, fitnahan ya. Suami ibu-ibu itu juga atas izin Allah. Anak-anak, tetangga, siapa lagi Bu yang ngeselin Bu? Semua orang yang datang kepada kita itu adalah ujian untuk kita. Salah satunya kita akan dihadapkan dengan keadaan apakah kita bisa memaafkan, apakah kita sebaliknya dendam, benci, kesal, jengkel ya. Karena saya pribadi juga berpikir ya sampai sekarang, saya itu sebenarnya Bu kalau mau jujur, saya itu tidak seperti Ustaz Saiful belajar ya sampai ke Mesir. Tapi saya itu sebenarnya jamaah seperti ibu-ibu itu loh, seperti itu. Saya jamaah tapi saya konsisten mengikuti salah satu ustaz begitu ya sampai 10 tahun lebih. Dan coba untuk pulang itu praktek. Ketika dapat ilmu praktek. Nah, Masya Allah kok sampai ada di titik ini saya bisa di depan. Dulu saya ketika melihat beliau itu, kalau ada orang sakit begitu, ada orang yang
terkena gangguan non medis. Itu saya lihat kok beliau dengan kehadirannya aja para jin itu sudah gemeter ya. Saya perhatikan apa sih yang diajarkan beliau itu. Oh, ternyata satu ayat ini Bu, memaafkan itu saya coba aplikasikan. Saya maafkan. Dulu saya pernah dimaki Bu dengan kata-kata yang tidak enak oleh dulu bos saya dulu. Dimaki, di kata-kata direndahkan. Saya belajar, oh maafkan. Nah dari situ bisa berhasil. Kok memaafkan tuh enak ya daripada benci. Kemudian saya coba lagi waktu di jalan. Ini suara saya jelas nggak Bu? Seperti jelas. Di sini seperti mendengung soalnya. Saya coba ketika di jalan saya dimaki orang Bu. Gara-gara sebenarnya saya nggak salah ya. Dimaki dengan kata-kata yang menusuk begitu ya. Menurut saya itu tidak enak didengar. Tapi waktu itu saya coba lagi, saya maafkan langsung. Ketika beliau membuka kacanya turun dan saya insya Allah nggak salah waktu itu. Beliau bilang, maaf ya, bego. Coba respon ibu-ibu apa? Udah nggak salah dibegituin, kira-kira gimana Bu? Pasti bergemuruh. Hati itu pasti bergemuruh, pikiran itu kayak nggak terima, maunya itu nyabet pakai golok kayaknya Bu ya. Tetapi waktu itu saya ingat ayat itu, kita disuruh menjadi pemaaf. Detik itu juga saya langsung menyikapinya dengan seperti ini. Ya Allah, berikanlah ibu itu, karena saya masih ingat ibu-ibu. Si ibu itu keselamatan sampai di rumah, berikan dia keselamatan ya. Itu dalam hitungan detik Ibu, hati saya bergemuruh itu hilang. Itu tiba-tibanya situ. Bahkan di menit berikutnya itu saya lupa wajah beliau dulu Pak. Nah jadi memang semua perintah Allah itu ya, sholat, berpuasa, yang umum ya, sholat malam, termasuk memaafkan itu pasti ada hikmahnya Bu. Memang sederhana sekali pemaaf. Karena kebanyakan orang kalau di memaafkan itu susah sekali Bu. Sholatnya jago, tahajudnya jago, tapi habis sholat, habis tahajud disindir di medsos, itu bergemuruh, tersinggung, kemudian dendam, jengkel. Ternyata beliau itu jago di sholatnya, belum tentu kemudian jago di bab yang lain begitu ya. Jadi sholat ya perintah tersendiri, memaafkan juga perintah tersendiri begitu. Nggak otomatis kemudian habis sholatnya jago, kemudian seseorang tersebut jadi orang yang kalem, orang yang lebih tenang gitu. Tidak otomatis seperti itu. Ada banyak tugas setelah sholat itu. Salah satunya yang akan kita bahas, yaitu menjadi pemaaf. Gitu. Nanti ibu-ibu juga bisa praktekkan ya. Semua perintah Allah itu pasti berhikmah. Cuma rata-rata kita nggak tahu hikmahnya apa. Nah, saya akan membuka rahasia fadilah atau rahasia keajaiban dari memaafkan itu, agar kita diberikan oleh Allah memaafkannya seperti apa. Selama ini banyak orang memaafkan atau metode tertentu ya, yang dari barat itu ada memang metode memaafkan untuk ketenangan. Menurut ibu-ibu, kalau memaafkan untuk ketenangan itu kira-kira sama nggak derajatnya dengan memaafkan karena Allah? Kelihatannya baik ya Bu, memaafkan biar tenang. Itu kan yang umum di di tulisan-tulisan begitu, di tayangan-tayangan tertentu itu, memaafkan biar hati menjadi tenang.
Malah ada metode tertentu memaafkan supaya rezeki lancar. Ada metode tertentu mereka memaafkan agar mengundang keberuntungan. Beda Bu itu. Jadi itu semua nilainya masih dunia. Memaafkan biar sembuh itu dunia. Memaafkan biar hutang lunas itu dunia. Memaafkan biar biar hati menjadi tenang itu dunia. Memaafkan supaya kesehatannya prima begitu, itu masih dunia. Nah, ada satu yang terlupa. Kita itu kebanyakan lupa. Padahal urusan garam aja itu harus melibatkan Allah loh. Urusan garam itu harus melibatkan Allah. Apalagi ini perkara besar memaafkan. Nah, memaafkan ya supaya dia itu diberikan oleh Allah keajaiban-keajaiban tersebut, artinya ketenangan itu diberikan, mudah-mudahan rezekinya juga lancar, kemudian kesehatannya juga prima. Memaafkan yang seperti apa? Ternyata memaafkan itu harus mindset kita, ya, keyakinan kita itu harus memaafkan karena Allah yang menyuruh. Itu beda Bu. Mudah-mudahan kalau kita memaafkan itu karena Allah yang menyuruh, mudah-mudahan tadi bonus-bonus dunia itu diberikan. Paling nggak ketenangan aja. Habis ketenangan, biasanya nanti kesehatan ibu-ibu itu lebih prima. Saya pernah ada uji coba. Ada 4 orang dalam ruangan begitu ya. Yang 2 ini saya tahu betul. Beliau itu emosional orang. Ya, kalau apa-apa tuh reaktif begitu ya. Kemudian tensinya juga tinggi. Satu ruangan Bu. Kemudian ada 2 orang lagi yang kedua orang ini belajar untuk tenang dalam kehidupan sehari-hari. Bijak, belajar untuk menyikapi apapun yang datang kepada kedua orang itu dengan hati yang lapang begitu ya. Itu ternyata saya perhatikan sendiri dulu. Jadi nyamuk itu mereka tertarik kedua orang yang emosional. Yang 2 orang tadi aman, gak digigit Bu. Ini saya lihat sendiri tuh. Jadi nyamuk pun itu ternyata lebih suka menggigit orang-orang yang punya darah emosional. Karena harus yakin, nyamuk itu siapa yang menciptakan? Allah. Nah, yang menguasai juga mau gigit siapa, si fulan itu juga Allah. Nah, saya berbicara seperti ini, faktanya memang saya perhatikan orang-orang yang pemaaf itu banyak untungnya Bu. Di samping memang wajahnya itu kelihatan, orang pemaaf itu terlihat Bu. Orang emosional itu juga kelihatan. Ya. Untuk orang-orang pemaaf itu biasanya bisa membedakan. Untuk orang-orang yang jujur itu bisa membedakan si fulan itu jujur apa enggak. Termasuk orang-orang yang pemaaf itu bisa membedakan si fulan ini emosional, si fulan ini bijak, itu bisa gitu. Nah, ibu-ibu juga bisa. Nanti misalkan memilih mantu Bu. Milih mantu juga itu bisa dilihat ya. Kalau ibu misalkan pengen mantu yang jujur, ibu jujur dulu tuh, sehingga nanti bisa mendeteksi ini mantu saya jujur apa enggak. Kalau sama aja ibu-ibu nggak jujur, susah itu mendeteksinya. Jadi memang yang dilupa tadi kita melakukan selama ini kan lupa. Puasa juga harus sama. Puasa, kenapa saya puasa? Oh, karena Allah yang menyuruh. Ya, sholat juga sama. Karena saya memaknai ikhlas itu kan sederhana sekali. Karena mungkin keterbatasan ilmu saya, jadi saya memaknai ikhlas itu mudah. Karena Allah yang menyuruh, gitu loh. Urusan fadilah, urusan pahala, itu biar Allah aja lah yang mengatur ya. Malah takutnya begini,
kita mengejar pahala sampai lupa yang mengizinkan atau yang mempunyai pahala tadi. Beda loh Bu. Pahala itu tetap makhluk ciptaan Allah ya. Nah, kalau kita yang tuju adalah yang pembuat pahala, yaitu Allah, itu kekuatannya jelas berbeda. Nah, ibu-ibu, apalagi di bulan Ramadan ini, semua kan serba dimudahkan. Lapar, banyak temennya. Gibah, nggak ada yang kayak ini ya, mengajak untuk gibah. Kemudian marah, di bulan sekarang ini kan dimudahkan. Kayaknya jarang ada orang yang mancing marah. Yang marah juga dia, oh ini lagi bulan Ramadan. Nah harapannya mudah-mudahan ibu-ibu jamaah sekalian di sini terbawa kebiasaan memaafkan itu terbawa sampai ke 11 bulan berikutnya. Jadi ini sebenarnya waktu untuk kita ngecas. Seperti handphone itu kita ngecas 1 jam. Itu untuk kita pakai seharian. Nah, bulan Ramadan juga sama. Kita pakai yang sebulan ini ibarat ngecas. Termasuk kita belajar di bulan ini kita maafkan Bu siapa sebulan. Bahkan dulu wali kota kita ya, Pak Odet ya, itu istrinya tuh ternyata menyampaikan ke orang-orang tertentu bahwa amalan suami saya itu sebelum tidur beliau memaafkan. Yang namanya dunia politik pemerintahan itu kan nggak semulus seperti dunia kita Bu. Pasti banyak intrik, banyak jegal, banyak curang-mencurangi begitu ya. Nah beliau itu dari pengakuan istrinya setiap malam beliau amalannya memaafkan. Nggak mungkin lawan politiknya ya atau siapa. Ibu-ibu juga sama ya, belajar karena memaafkan itu banyak untungnya, betul Bu. Banyak untungnya. Termasuk saya pernah waktu itu ada jemaah, Ustadz, saya waktu itu diancam disantet, coba, karena ada konflik, saya diancam disantet, betul itu, saya santet kamu, ada saking, kemudian saya tanya, Ibu, apa yang Ibu lakukan? Ya saya ikuti nasihat apa kata Ustadz. Apa itu Bu? Saya maafkan beliau, saya doakan yang baik-baik. Nah, yang terjadi tahu nggak Bu? Yang terjadi orang yang ngancam untuk menyantet itu hari berikutnya sakit. Jadi ternyata yang namanya santet menyantet juga itu bisa kalah Bu, ya, bisa malas ketemu dengan orang-orang yang pemaaf. Tadi saya bilang nyamuk itu malas ketemu dengan orang-orang yang pemaaf. Termasuk santet itu ternyata juga sama. Makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dari golongan jin itu tahu ya, mereka akan ketemu dengan yang sejenis ya, kalau mereka dikirim untuk melukai ya, dengan amarahnya, ketemu dengan orang yang pemaaf, itu mereka tahu itu. Mereka nggak mau urusan Bu dengan orang-orang yang pemaaf. Makanya maaf ya banyak kasus-kasus santet, kasus-kasus sihir kok nggak selesai-selesai, maaf, dibaca-baca surat ini, surat itu ya. Padahal yang baca juga ustadz terkenal. Kenapa nggak selesai-selesai? Karena ternyata maaf ya, sifat orang tersebut itu belum bisa memaafkan salah satunya Bu. Makanya kenapa nggak selesai-selesai? Jadi urusan memaafkan itu urusan yang besar di mata Allah. Karena penghuni surga, saya selalu ceritakan, salah satu ciri penghuni surga itu mereka pemaaf. Itu di akhiratnya. Nah, di dunia orang-orang pemaaf itu banyak untungnya Bu, betul Bu. Banyak untungnya. Termasuk ya barangkali kondisi pandemi sekarang ini, kalau kita orangnya pemaaf, karena saya perhatikan maaf ya Bu ya, banyak orang yang kalah dengan sifat ini, memaafkan ini. Banyak orang yang kalah, banyak orang yang mereka ilmunya itu tinggi-tinggi, tapi begitu ada orang yang
mungkin menyinggung, menyindir, oh itu reaksinya itu coba lihat di TV-TV itu, wah, reaksinya kayak gimana gitu ya. Padahal harusnya ilmunya tinggi, harus praktek gitu. Oh, ternyata pemaaf itu bagian dari ilmu yang harus aku praktekkan. Memang yang namanya surga itu jangan dibilang mudah, Bu, masuk surga, jangan. Masuk surga itu susah. Para nabi, para rasul ya, itu kan susah, ujiannya berat-berat. Nah, kita yang manusia biasa ini juga kalau memang tujuan kita surga, pasti akan diuji oleh Allah. Salah satunya mungkin melalui suami, melalui orang tua, melalui tetangga, melalui teman satu organisasi ya, melalui ya medsos ya, Bu. Itu mari kita jadikan semua hal yang tidak menyenangkan yang kita dengar, yang menghampiri kita, itu kita sikapi dengan, oh ini adalah momen aku untuk menjawab pertanyaan Allah. Karena semua ujian itu hakikatnya adalah pertanyaan dari Allah, Bu. Suami menjengkelkan, itu hakikatnya kita ditanya oleh Allah, maukah kamu sabar, maukah kamu tetap memaafkan? Tetangga kita mungkin ngeselin, itu juga pertanyaan dari Allah sebenarnya. Maukah kamu sabar? Maukah kamu memaafkan? Nah, selama ini kan kita gagal. Kalau sholat itu mudah ya, Bu, nggak ada yang ganggu. Tapi kalau habis sholat, gangguannya banyak. Dari suami, dari istri, dari anak. Belum ketika lihat Instagram, lihat Facebook, lihat berita. Itu kan sebenarnya bagian dari pertanyaan Allah itu. Maukah kita sabar? Maukah kita menjadi pemaaf? Nah, rata-rata dari kita keterampilan untuk memaafkan itu nggak dilatih dari kita, Bu. Makanya maaf, banyak kasus-kasus seperti kanker ya, maaf, kanker payudara, kanker hati, kanker otak. Dari situ, karena kita gagal dalam menjawab pertanyaan Allah yang seharusnya kita memaafkan, yang seharusnya kita tidak marah, yang seharusnya kita tidak emosi, tidak arogan. Kita sebaliknya gitu ya. Makanya menurut saya wajar aja seseorang itu diberikan sakit yang sampai menguras dompet, sampai bikin keluarganya itu sedih ya, sampai jual aset begitu. Sebenarnya orang-orang yang kena musibah itu gagal dalam menjawab pertanyaan Allah. Kita disuruh memaafkan, kita dendam. Kita disuruh memaafkan, kita benci. Kita disuruh memaafkan, kita ngomelin anak ya, Bu. Kita disuruh memaafkan, kita nulis status nyindir-nyindir. Kita disuruh memaafkan, kita datang ke dukun santet, kan banyak yang seperti itu. Nah, jadi mumpung bulan puasa, kita latih dulu keterampilan itu. Kita suami, istri, kalau ada kekurangan, dimaklumilah. Yang milih kita, yang milih istri kita dulu. Jadi terima aja, begitu ya. Jangan kemudian disikapi dikit-dikit marah, dikit-dikit emosional. Ya, musibah itu akan datang terus saja kok begitu. Untuk mengingatkan kita agar kita kembali ke jalan Allah. Salah satunya, kalau kita di dunia, kalau kita sholatnya bolong-bolong, ya, insya Allah gak akan sakit, Bu. Tapi kalau kita sholatnya rajin, kita termasuk orang-orang yang emosional, itu jantung itu akan rontok. Saraf-saraf itu juga sama. Dan ini juga diamini oleh peneliti di luar negeri, Bu. Ya, kalau peneliti di luar negeri itu kan meneliti apa yang terlihat. Saraf-saraf itu ketika marah ternyata bereaksi, hormon-hormon segala macam. Nah, itu kan rumit kalau kita berpikir. Kita mah udahlah yakini saja bahwa semua perintah Allah itu pasti berhikmah, termasuk memaafkan. Jadi memang perkara mengajak untuk memaafkan itu harus diulang-ulang. Kalau sholat kayaknya ibu udah otomatis azan itu
sholat, ya ambil wudhu. Tapi kalau memaafkan, kemudian mendoakan orang lain, tidak amarah, itu harus diingatkan terus tuh. Karena hati itu kan dia mudah sekali ya, ke kiri, ke kanan, ke samping, ke bawah, ke atas, seperti itu. Jadi harus diingat. Jadi ibu-ibu, apakah kalau saya sudah cerita tentang faktanya, tadi nyamuk aja nggak mau dengan orang-orang pemaaf, kira-kira itu menguntungkan nggak buat ibu? Menguntungkan kan? Nah, mudah-mudahan keuntungan-keuntungan yang lain. Kalau satu rumah itu penghuninya pemaaf, ayahnya pemaaf, istrinya pemaaf, anak-anaknya pemaaf, nanti akan melahirkan generasi pemaaf. Tetapi harus juga tegas ya Bu. Jadi pemaaf itu kemudian nggak letoy, harus punya ketegasan. Tapi di titik tertentu seseorang itu harus maafnya harus keluar. Nah ibu-ibu ini sudah mau asar. Kira-kira teorinya mau ditambah lagi atau banyakin tanya jawab? Ibu-ibu siap untuk bertanya? Ya jangan malu. Nanti Ustaz, ini lutut saya sakit kenapa ya? Ibu-ibu kan kalau kebanyakan lututnya sakit. Aduh ini asam urat gitu. Aduh ini encok nih pinggangnya. Atau pusing ya. Atau ketika puasa kok bawaannya saya sebah. Bawaannya ketika puasa itu kok mual. Itu juga masalah Bu. Dan itu harus dicari. Dan semua itu berhubungan dengan sifat ibu-ibu sekalian. Ya. Ada yang mau bertanya ibu-ibu? Nah, saya mohon nanti tolong dijawab dengan jujur karena saya pernah kedatangan 2 orang jamaah Bu, yang dua-duanya datang itu dengan ditandu, dengan dibopong oleh keluarganya, nggak bisa jalan. Yang satu, ya, jadi 2 orang jamaah itu ngaku, saya memang di keluarga tuh begini-begini. Yang satu lagi gengsi, karena mungkin banyak tetangganya. Gengsi nggak mau, saya nggak pernah marah selama hidup saya. Hebat sekali. Akhirnya apa Bu? Yang nggak mau ngaku ini, itu pulang tetap ditandu, dituntun. Yang ngaku itu jalan. Jadi ibu-ibu ketika ngaku dengan saya, bukan dengan saya. Saya hanya istilahnya memancing lah. Jadi Allah Maha melihat, ya. Malaikat juga siap siaga mencatat begitu. Kalau ibu-ibu nanti ngaku, berarti ngaku kepada Allah. Kalau sudah ngaku, berarti sudah kesembuhan itu insya Allah nanti diberikan. Jadi mudah-mudahan pulang dari sini yang tadinya asam urat itu normal asam uratnya. Yang tadinya mungkin mohon maaf ya matanya itu berkabut, kan kalau sudah sembuh tuh kadang berkabut gitu. Itu banyak kok hitungan detik itu setelah ngaku itu matanya bisa hilang tuh yang kabut-kabut di sini itu. Nah ibu juga ya, nanti silakan ibu-ibu bertanya, cuma mohon kejujuran karena yang saya sampaikan nanti kalau aib itu nggak akan saya umbar, tapi rata-rata memang bukan aib. Ini cuma ketidaktahuan aja kebanyakan ibu-ibu bahwa ngomel itu dosa, marah itu dosa, ya, dendam itu dosa, karena banyak orang yang nggak tahu. Ibu siap ya? Silakan ibu yang mau bertanya namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yani. Begini Pak Ustadz, saya mau tanya. Udah 2 bulan mata saya rabu gitu, bukan rabu melihat tapi nggak jelas gitu. Sekarang juga kalau melihat di situ kurang jelas. Terima kasih. Terima kasih Bu sudah mau bertanya. Ibu Yani Yani. Ibu Yani. Ibu mau jujur. Ibu mau jujur nanti kalau saya bertanya ya. Insya Allah jujur. Alhamdulillah. Jadi ini saya nggak nerawang Bu. Kalau ada orang bisa nerawang berarti dukun gitu. Nah kalau udah dukun
biasanya hubungannya dengan bantuan jin. Jadi ini cuma ilmu hafalan lah istilahnya. Kalau mata begini itu hubungannya ini. Jadi ini insya Allah aman. Dan saya selalu bilang ilmu yang saya sampaikan itu insya Allah saya bertanggung jawabkan nanti di akhirat. Kalau itu keluar dari jalur syariat, Ustaz Saiful LCMA itu nggak mau ngundang saya. Ya. Jadi saya kan sering ketemu beliau. Jadi ini insya Allah saya nggak nerawang ya. Tapi ini fakta di lapangan. Ibu Yani, maaf kalau matanya itu berkabut. Ibu suami masih ada, Bu? Sudah meninggal. Kalau ada kabut ini biasanya, ini juga untuk ibu-ibu yang lain ya. Kalau ada orang misalkan bicara atau minta tolong, ibu kadang kurang mau merespon. Jadi kurang mau merespon itu misalkan ada seorang suami misalkan, terus istrinya, "Pah, minta tolong," gitu. Ya ini cuma diiyain aja gitu ya. Tapi nggak dilakukan. Apa ibu itu baru satu poinnya. Apa ibu Yani punya karakter seperti itu? Misalkan ada yang sedang bicara itu kadang tidak terlalu mendengarkan. Insya Allah tidak. Iya. Kebanyakan dengan siapa, Bu? Dengan siapa seperti itu tuh? Dengan banyak orang atau dengan orang tertentu? Ibu kadang tidak mau fokus gitu loh. Jadi mengaburkan, istilahnya mengaburkan permintaannya, mengaburkan pendapatnya. Itu dengan Tidak semua orang. semua. Itu Bu ya. Nah, jadi insya Allah ibu jujur ya. Dan ini bukan aib ya Bu ya. Ini bukan aib. Memang rata-rata dari kita itu seperti itu. Kita kalau nggak cocok nggak mau. Kalau gelarnya nggak berderet nggak mau. Itu kan bagian dari kesombongan sebenarnya. Nah, sebenarnya sifat seperti itu tetap Allah itu nggak suka. Allah menyuruh kita itu untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Ya, rendah hati siapapun yang berbicara. Ya ustadznya mungkin gelarnya satu, ya kita dengarkan. Kalau memang ada dalilnya, ya, kemudian istilahnya ada dasarnya begitu, kita harus wajib mendengarkan. Khawatirnya kalau kita punya sifat seperti itu, kita dianggap sombong. Makanya mata itu akan diberikan sentilan oleh Allah, yaitu agak kabur. Nah, Bu Yani, mulai sekarang mau nggak Ibu belajar untuk menghargai siapapun. Ibu yang sebelahnya misalkan bicara tentang hal yang Ibu nggak suka sekalipun, Ibu tetap harus menghargai. Nggak cocok, tetap jadilah pendengar yang baik. Siapapun, ya, anak, mantu, atau anak-anak kecil itu tetap, kalau saya tuh latihannya begitu. Anak saya belum sekolah pun dulu saya belajar untuk, kenapa nak, ada apa nak, dengarkan. Apalagi orang tua pasti saya dengarkan. Ibu mau belajar untuk menjadi pendengar yang baik, lillahi ta'ala ya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Nah, coba matanya itu kalau Ibu tadi serius untuk saya mau menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang kalau misalkan minta tolong itu aku dengarkan, aku respon istilahnya. Jangan misalkan banyak kan suami begini, istrinya minta, "Pak, tolong misalkan jemurin pakaian," begitu ya. Kan maaf kalau para suami termasuk saya. Itu rata-rata bukan di permintaan tolong pertama. Biasanya baru beberapa kali baru respon. Ya, itu jadi kita belajar paling enggak istri kalau udah minta tolong 2 kali, itu 3 kali itu respon gitu. Sehingga nanti mata itu insya Allah aman dari kejatuhan linggis,
aman dari benturan batu gitu. Karena mata kita pakai untuk tunduk kepada Allah, menghargai siapapun ustadznya, lulusan mana, kita hargai karena Allah gitu. Nah, coba Bu Yani sama yang tadi matanya coba, apakah ada sedikit perubahan? Dirasa-rasa Pak Ibu, dirasa-rasa sama yang tadi seperti apa matanya? Kabutnya gimana? Masih ada kabut? Ya, cuma gini dulu waktu kecil kan di kampung, terus sama nenek entah dikasih apa gitu katanya, apa itu terpengaruh juga. Dulu dikasih nenek. Entah dikasih apa waktu tinggal di kampung. Oh. Apa terpengaruh? Waktu kecil. Tapi ibu kan baru sakitnya baru beberapa bulan, baru 2 bulan ini. Kalau orang tua zaman dulu kan ada ya beberapa ritual yang ya istilahnya di luar syariat lah. Itu memang biasanya sesuatu yang di luar syariat itu memasukkan jin biasanya. Orangnya nggak tahu. Tapi kalau cara tersebut di luar apa yang Nabi contohkan, itu jin itu masuk terundang ke mata seperti itu. Tapi kalau ini sepertinya Bu Yani dari kebiasaan tadi, kalau ada orang berpendapat itu Bu Yani itu mengaburkan pendapatnya, tidak terlalu merespon, kurang menghargai. Nah itu nanti ibu rubah ya, siapapun yang ada di keluarga ibu, teman ibu, kalau berbicara menyampaikan sesuatu, membahas sesuatu, itu hargai. Per kalimat itu betul-betul dihargai, didengarkan. Nah, itu nanti menjadi amal soleh sebenarnya. Kalau perkara kesembuhan itu sebenarnya itu cuma bonus. Yang penting kita belajar untuk ingat kepada Allah dengan seluruh organ tubuh kita. Mata untuk menghargai orang lain, bicara untuk berbicara yang bermanfaat, otak juga berpikir yang baik-baik, jantung itu jangan dipakai untuk menyimpan marah, jangan dipakai untuk menyimpan benci, dan semua organ tubuh kita itu sebetulnya dia punya kewajiban untuk taat kepada Allah, untuk beribadah, menggunakannya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Begitu. Tapi Bu Yani ketika bicara dengan saya, itu apa yang dirasakan di mata? Apa panas? Nggak ada. Ada kesemutan. Kaki kesemutan. Memang kebiasaan kesemutan itu gimana? Nah, kesemutan juga ini untuk ibu-ibu. Kesemutan itu biasanya kalau punya keinginan selalu terburu-buru, pengennya tuh cepet-cepet, nggak sabaran. Karena saya pembantu rumah tangga, jadi kan apa-apa harus cepat. Jadi ya gitu cepat-cepat. Ya, cepat-cepat sesuai target nggak apa-apa. Tapi kalau ada kayak gregetannya itu loh Bu, nah itu dihindarkan. Jangan sampai ada gregetan, itu nanti bikin kesemutan. Yang kedua, kesemutan ini yang saya temukan di lapangan biasanya pernah minum air yang pernah dibaca-bacakan mantra tertentu, bahkan dibaca-bacakan ayat Quran tertentu untuk kesembuhan. Itu juga akan masuk jin, sehingga nanti biasanya kebas tangan, kemudian kaki juga kebas atau kesemutan seperti itu. Tapi intinya Bu Yani belajar dari sekarang untuk menjadi pendengar yang baik ya Bu ya, menghargai siapapun yang ada di hadapan Ibu. Nanti Ibu belajar memperbaiki sedikit demi sedikit. Nanti insya Allah matanya itu pelan-pelan akan terang kembali seperti itu. Itu ya Bu. Terima kasih sudah bertanya, terima kasih sudah jujur. Silahkan, ada yang bertanya lagi Bu?
Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Juju, silahkan Bu Juju. Ini udah 2 minggu sakit. Kita apa Bu? Iya segini nih. Apa? Ya ini kaki kalau sholat juga suka gitu tak. Di bagian tumitnya? Iya ini. Situ. Udah 2 minggu ini teh. Ya, Bu Juju, Ibu kalau lagi kesel sama orang, itu apa betul nih, Ibu maunya tuh gergetan, maunya nginjek orang tersebut? Enggak. Jadi itu biasanya kalau kaki itu di rumah tangga itu. Iya. Di rumah itu ada mungkin kesel sama apa? Paling kesal sama cucu. Nah, sama Bu, kesel itu mau sama cucu kayak mau sama temennya cucu, mau kesel sama suami, mau kesel sama tetangga, tetap aja kesel itu dosa, salah di hadapan Allah. Karena penghuni surga itu menahan amarahnya Bu. Nah Ibu mau belajar ya sama cucu. Sama anak juga. Habis tadi kan baru ngaku cucu, anak, siapa lagi Bu? Jujur kesel gitu kalau dikasih tahu suka Nggak nurut, ya. Jadi memang ujian terdekat itu ya orang-orang paling dekat Bu. Ujian ibu kan bukan Pak RT, yang suami orang gitu ya. Ujian ibu itu yang dekat ya paling cucu, ya, yang paling anak, mantu. Dan kami akan jadikan kamu adalah ujian untuk yang lainnya. Pertanyaan dari Allah tuh, maukah kamu bersabar? Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun. Ya, jadi pertanyaan Allah tuh di situ. Terakhir, maukah kamu bersabar? Diuji oleh apa istilahnya aktif ya. Kalau saya gini Bu, yang penting anak-anak itu di rumah. Mau dia jungkir balik nggak apa-apa, daripada rumah rapi tapi di rumah sakit. Cucu ibu, milih yang mana? Lebih baik rumah berantakan tapi cucu masih ngumpul sama kita. Disyukuri Bu. Kalau orang bersyukur tuh nggak ngambek biasanya. Dan namanya cucu itu kan, maaf ya, anak kecil kan otaknya belum sampai gitu. Jadi kita jangan menyamakan cucu itu dengan orang dewasa. Anak kecil itu ya memang fitrahnya teriak-teriak gitu ya, jempalitan. Ibu suka teriak. Nah itu nggak, biarin aja Bu, disyukuri. Alhamdulillah. Saya tuh kalau meluk anak saya alhamdulillah Bu, setiap hari saya pasti meluk anak saya, termasuk istri juga. Anak saya itu saya peluk, tapi meluknya itu ada yang saya ucapkan kepada Allah, ya Allah, nuhun, anakku sehat, anakku cantik, anakku aktif, ya Allah, alhamdulillah. Nah, itu seperti itu. Jadi jangan cuma meluk udah selesai, tapi ya Allah nuhun. Nah, itu bersyukur, kita bersyukur. Kalau kita sudah banyak mensyukuri anak kita, anak kita itu nanti tidak akan mudah rewel, tidak akan, insya Allah tidak akan menjengkelkan. Karena tiap hari kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, terima kasih, alhamdulillah, cucuku sehat, atau anakku sehat ya Allah. Saya selalu begitu. Alhamdulillah ya Allah, anakku dalam keadaan di rumah, habis sekolah. Alhamdulillah anakku bisa sekolah. Itu saya selalu begitu Bu. Setiap hari insya Allah sebegitu. Nah ibu juga nanti dirubah dengan cucu ya, terutama jangan emosional. Tapi ibu ganti, ya Allah, terima kasih cucuku Engkau sehatkan. Karena banyak Bu di luar sana itu orang tua yang belum dapat cucu dari anak-anaknya. Nah ibu dapat tuh, disyukuri. Nah, syukuri Bu, mau disyukuri ya. Disyukuri, kemudian ibu harus tahu bahwa namanya ngomel, marah itu Allah nggak ridho. Nah sehingga ibu ditegur kakinya. Nah itu jadi bentuk istilahnya teguran dari Allah agar ibu tuh jangan marah lagi sama cucu. Ibu mau belajar untuk nggak marah sama cucu ya? Tapi jangan untuk kesembuhan, itu dunia. Ibu belajar jangan marah terhadap cucu. Yang ibu kejar adalah ibu menunjukkan bahwa aku taat kepadamu bukan cuma sholat ya Allah, tapi aku taat kepadamu
aku tidak ngomel, aku tidak marah. Itu banyak sekali kita pahala nanti ya. Nah, itu ketika bicara, saya kan harus membedakan apakah penyakit medis atau non medis. Ketika ibu bicara dengan saya, maaf, itu panas. Ini sedikit tadi panas. Tadi panas. Nah, Ini suka ibu pernah berobat kemana itu? enggak, belum. Betul. Iya. Tapi panas tadi ya. Iya. Hangat. Ya suka panas gitu. Nah, sekarang Ya sekarang ini tinggal ininya yang pegang. Enggak. enggak. Ya. Dirasa-rasa sakitnya gimana? Kalau ya suka itu aja. Ini berkurang sakitnya. Suka panas. Sekarang sakitnya berkurang ibu. Iya. Lebih berkurang. Kalau panas itu memang setahu saya kalau ada makhluk di badan kita itu biasanya responnya panas itu. Anget. Coba pintu masuknya itu dari mana? Mungkin ibu pernah air doa itu loh. Kalau saya tuh meyakini berdoa itu nggak usah pakai air putih. Berdoa tuh menengadahkan tangan. Ya Allah begini, ya Allah begini itu. Nggak usah pakai perantara lah kata Allah kan, berdoalah kepadaku langsung tanpa perantara. Nah, perantara itu ya termasuk air putih itu. Apa bedanya dengan misalnya jimat ya yang dibaca-bacain itu kan perantara juga. Padahal kata Allah langsung aja kalau berdoa itu. Nah, itu biasanya panas itu mungkin pernah dulu minum ya air mungkin yang pernah dibaca-baca. Coba saya mau ngetes ibu ya. Ibu siapa namanya? Bu Juju ya? Iya. Ibu tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika ada sesuatu yang tidak manfaat di kakinya Bu Juju, aku mohon kepadamu ya Allah, berikan kepadaku petunjuk ya Allah. Jika ada sesuatu yang di luar syariat, tunjukkan kepadaku ya Allah, tunjukkan kepadaku ya Allah. Dan jika sakit kakinya Bu Juju disebabkan karena kesalahan beliau, kemarahan beliau terhadap cucunya, terhadap anaknya, ampuni ya Allah, ampuni kemarahan beliau dan berikanlah hidayah kepada Bu Juju agar menjadi orang-orang yang lebih sabar dalam menghadapi keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu panas barusan. Ya. Alhamdulillah. Enak kan? Lebih enak Bu. Enak. Alhamdulillah. Karena Bu Juju tadi jujur, sehingga doanya juga nggak bikin malaikat bingung. Sekarang saya ya Allah ampuni Bu Juju. Sedangkan Bu Juju tidak merasa berdosa. Lah kata malaikat, ini gimana ini? Nggak sinkron. Makanya doa itu harus sinkron. Saya mendoakan, nah, ibu-ibu sekalian ngaku gitu, sehingga nanti Allah itu akan lebih cepat merespon. Ya. Gitu Bu Juju ya. Ya, Mudah-mudahan manfaat. Ingat cucunya jangan dimarahin. Iya. Gitu. Alhamdulillah. Ada lagi Ibu? Nah, Ibu kita mulai dari depan ya, nanti urut ke belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai memaafkan, saya memang punya masalah dengan seseorang. Tapi saya belajar ketika dia misalnya ke saya gimana, saya berusaha memaafkan. Tetapi ketika saya mendatangi dia lagi, selalu mancing-mancing gitu Pak. Saya kan takut kalau misalnya saya tidak mendatangi orang itu lagi, termasuk memutuskan silaturahmi. Iya. Tetapi ketika saya datang malah membuat lagi masalah, sehingga saya mempunyai sedikit asam lambung. Oh, sama. Ya keluar masuk rumah sakit. Ibu. Udah 2 tahun ini. Tahun kemarin pun 3 kali masuk rumah sakit. Nah saya yang menjadikan saya bingung, saya kan mungkin kesalahan saya itu masih banyak. Saya kan berusaha memaafkan, menolong, kemudian menjalankan tidak memutuskan silaturahmi walaupun dia selalu begitu kepada saya. Nah mohon di bantuannya apakah yang masih salah di diri saya gitu. Ya. Ibu bertanya asam lambungnya atau bertanya bagaimana menyikapi tadi yang membuat jengkel itu? Dua-duanya.
Dua-duanya katanya kan kata dokter kalau asam lambung itu salah satunya penyebabnya stres. Makanya itu mungkin ada hubungannya dengan ketika saya bermasalah menjadikan penyakit itu. Ya. Terima kasih. Bu siapa Bu? Maaf. Ibu Ira. Ibu Ira. Iya. Ya, Ibu Ira, kalau dulu saya juga sama ya. Saya dengan istri itu ada orang yang ketika kita menjalin silaturahim itu malah banyak membawa mudarat. Nah, yang kami lakukan waktu itu adalah mencoba untuk dekat tapi malah makin banyak mudaratnya. Nah, kemudian untuk supaya tidak banyak mudarat dari saya dan istri dan beliau, akhirnya kami membatasi itu, Bu. Membatasi pertemuan, ya, komunikasi. Itu alhamdulillah nggak bikin dosa. Jadi maksud kita bukan memutus silaturahmi, tapi daripada dengan ketemu itu lebih banyak mudaratnya, lebih baik membatasi, itu boleh insya Allah. Tapi kalau ibu bertanya apa ada hubungannya dengan asam lambung, bukan insya Allah. Asam lambung itu bukan berhubungan dengan tadi ibu karena kesel sama temannya atau siapa tadi, bukan. Tapi asam lambung itu ada yang selain Ibu Ira, ada yang asam lambung di sini. Biar ada temannya. Asam lambung ini biasanya memang beberapa hal dipunyai sifatnya. Ya. Pertama, maaf, agak susah dinasehati. Jadi kalau dinasehati itu tuh nggak suka. Entah itu suaminya nasihatin, nggak suka aja gitu, dalam hati tuh udah menolak. Nah itu kan termasuk maaf sombong. Padahal telinga itu ini diciptakan oleh Allah itu untuk mendengar sebenarnya, mendengar nasihat orang tua, mendengar nasihat suami, teman. Itu fungsinya, itu telinga itu sebenarnya. Jadi kalau fungsi telinga itu untuk mendengar saja nggak mau, ya, dan nanti biasanya asam lambung itu satu. Yang kedua ngeyel. Jadi ngeyel. Jadi biasanya kalau dikasih tahu tuh ngeyel aja gitu, bukan ya? Oh iya, bukan, tapi dia punya argumen. Nah itu, itu. Jadi ibu nanti bisa cocokkan dengan diri ibu, apakah yang paling kuat itu ibu ngeyel, yang kedua nggak suka dinasehati, atau ibu suka adu argumen, debat, yang mana yang mendekati ibu? Tiga-tiganya memang itu. Saya juga dulu, kenapa saya cerita seperti ini? Saya juga dulu sama asam lambung, Bu. Kemudian saya berubah karena tahu ilmunya. Jadi kalau orang tua lagi bicara, saya berusaha menjadi pendengar yang baik. Kalau ada orang berikan nasihat, maaf, saya kan dari Jogja. Di Jogja itu kita biasa eyel-eyelan. Eyel-eyelan itu biasa. Jadi saya dulu orangnya nggak mau kalah pokoknya. Kalau lagi bercanda pun begitu, pokoknya nggak mau kalah. Nah, ternyata dari situ asam lambung. Kemudian saya berubah untuk menjadi pendengar yang baik. Siapapun yang istilahnya memberi nasihat, saya coba dengarkan. Asam lambung saya hilang, Bu, dengan sendirinya. Karena saya tahu banget asam lambung itu nggak enak. Nah, Ibu Ira mau belajar untuk tadi merubah 3 kebiasaan tadi. Pertama, jadilah orang-orang yang rendah hati, yang mau menerima nasihat. Suami terutama. Suami masih ada, Bu? Nah, kalau suami, meskipun suami ibu-ibu sekalian tuh keterbatasan ini itu ya, gelarnya di bawah ibu, itu tetap beliau imam. Beliau punya hak dan kewajiban untuk menasehati istri. Jadi ibu harus, oh iya Pak, gitu. Seperti itu. Jadi istri-istri yang penghuni surga itu kalau dinasehati oleh suaminya, ya mereka bersegera begitu. Disuruh diam di rumah, disuruh untuk menjadi pendengar yang baik, suaminya sama, dengarkan suami dengan baik. Kemudian ibu jangan ngeyel. Dan hentikan kebiasaan yang suka adu argumen. Nah, kalau sifat ibu yang 3 itu ibu rubah, hari ini juga ibu pulang dari sini itu enakan. Ya, biasanya langsung ses
memang semudah itu dan secepat itu, kan Allah itu dekat. Dan Allah itu maha kuasa. Kalau hanya nyembuhin asam lambung, ya asam lambung kan dari kesalahan. Kesalahannya kemudian dimohonkan ampun. Allah kan maha pengampun. Ketika Allah mengampuni, itu otomatis. Jadi maaf, kalau ada orang udah tahu ilmu ini, kemudian, kok nggak sembuh-sembuh? Oh, barangkali apa? Belum tobat, nggak serius, pengennya sembuh. Nah, itu susah itu. Jadi kita bukan kesembuhan yang dituju, tetapi perbaikan diri. Perbaikan diri agar apa? Agar nanti di akhirat kita aman dari siksa neraka. Ya Bu ya. Nah, Ibu, biasanya yang Ibu rasakan di di ulu hati, bagian perut apa rasanya? Kalau gasnya Sesek. Nah, Ibu ini lebih dingin nggak coba? Maaf, dirasa-rasa kerasa. tadi agak panas kan, sekarang agak Maaf nih, kalau panas sih tetap ada sesuatu yang harus. Jadi gini, asam lambung itu bisa karena sifat. Yang satu lagi, kebanyakan memang ada makhluk di perut. Saya sebutkan jin lah ya. Jadi jin ini memang selain virus Bu, jin itu juga banyak bikin perkara dalam tubuh itu. Pegel-pegel ya. Hampir semua penyakit itu di situ menjadi pintu masuk jin. Karena jin itu masuk dari salah. Sedangkan penyakit itu kan awalnya dari salah. Nah, itu masuk jin itu. Ke perut lah, ke otak lah, ke telinga, ke jantung. Nah, coba Bu Ira, saya mau ngetes ya. Nanti kalau muntah nggak apa-apa ya, diteruskan aja. Kecuali lemes gitu, boleh nanti berbuka. Jadi insya Allah nggak batal. Siap ya Bu ya? Bu Ira, oke. Sekarang apa rasanya di perut? Panas? Panas, oke. Ibu, kalau ada makhluk dari kiriman orang lah ya, Ibu mau memaafkan beliau? Insya Allah, Ya. memang sudah insya Allah saya maafkan. Pokoknya Ibu, kalau ada yang dolim sama Ibu, jahil apapun bentuknya, Ibu maafkan, gitu ya. Oke. Sekarang sama yang tadi, panasnya gimana? Alhamdulillah itu dari semenjak bertanya tadi panas. Lebih nyaman. Barusan juga udah begini. Alhamdulillah. Jadi Bu Ira itu bisa dua kemungkinan. Memang sifatnya begitu tadi. Nah, itu kemudian Allah mengizinkan kalau ada orang yang dolim sama ibu, diizinkan lewat. Jadi sihir itu bisa dicegah kalau kitanya juga termasuk orang-orang yang baik istilahnya. Jadi sihirnya gak akan ketemu nanti biasanya. Coba saya sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan aku untuk memerintahkan makhluk yang ada di perutnya Bu Ira untuk keluar dan kembali. Makhluk yang ada di dalam perutnya Ibu Ira, yang ada di perutnya Bu Ira, naik ke arah atas dan kembali ke tempat semula. Semua makhluk yang ada dalam perutnya Bu Ira, lakukan perintahku semata-mata karena Allah, naik ke arah atas dan pulang ke tempat semula. Ada yang bergerak Bu? Jadi ketika ini kayak ada yang Naik. ya, jadi di badan gua ada kayak gimana ya, ada hawa-hawa kayak yang apa, bukan aneh gimana ya, ada pada beda. Ini mual nggak Ibu? Enak? Enggak? Jadi agak pusing. Pusing, oke. Yuk, semua makhluk yang ada di perutnya Bu Ira naik ke arah atas. Semua makhluk, dari orang yang dolim, semua makhluk yang masuk dari amalan, semua makhluk yang masuk ke dalam tubuh Bu Ira naik ke arah atas. Naik ke arah atas terus. Yang di perut, yang di daerah perut semua naik ke arah atas. Semua yang mengunci terbuka. Semua yang mengunci buka kunciannya. Naik ke arah atas. Yuk, terus. Naik ke arah atas. Naik terus.
Ini Bu Ira apa siapa ini? Apa rasanya Bu? Barusan ada yang mau nangis ya? Tapi bukan ibu. Bukan. Tuh, Jin coba. Masih berapa menit sih? Masih lama ya? Ayo Jin, yang tadi nangis, dah selesai. Selesai tugas kamu di situ, selesai. Gak usah nangis-nangisan, keluar dari tubuh Bu Ira. Yuk, Jin, keluar. Mumpung bulan puasa, yuk. Keluar sekarang. Keluar atau mau ngomong sama saya. Mau ngomong sama saya, kamu siapa? Ya ngomong. Itu yang bikin Bu Ira sakit di perut itu kamu, iya, ngomong. Ngomong, ayo. Ini waktunya mepet, Jin. Ngomong, ayo, kamu siapa? Siapa kamu? Ngomong. Hei. Ngomong, dari mana kamu? Dikirim. Hei, kamu dikirim, ya? Ada yang ngomong, Bu? Bu Ira? Ada yang bilang? Nggak ada yang bilang. Apa ada bayangan wajah seseorang? Nggak ada, cuman kayak sedih aja gitu, dianya tuh sedih gitu. Oh, berarti kalau sedih ini biasanya nasab gini Bu. Jadi nasab dari mungkin orang tua zaman dulu itu masuk si ilmu-ilmunya ke ibu itu. Jadi dia istilahnya ketahuan, saya usir, dia nggak mau lepas dari ibu. Nah, cuma ibu kalau ada jin nasab yang turun dari orang tua, mau nggak ibu istilahnya mulai sekarang apa ya? Nggak ridho lah. Pokoknya aku nggak mau urusan sama jin. Mau jin dari orang tua, kayak mau dari mana, aku nggak ridho. Ibu mau dalam hati, ya Allah aku nggak ridho. Punya keyakinan seperti itu mau? Nggak ridho pokoknya, nggak mau. Maaf, sebelumnya pengen saya itu uang kebaikan atau Mau kebaikan kek, mau jaga kek, nggak ada manfaatnya. Karena dalam agama kita tidak boleh istilahnya meminta bantuan jin, mau secara langsung, mau nggak langsung. Maaf ya, banyak pengobatan yang di situ mereka pengobatnya nggak tahu kalau jinnya bantu. Itu banyak, tetap aja salah. Karena makanya pentingnya belajar syariat itu pentingnya menguatkan iman, menguatkan tauhid, menguatkan ketakwaan itu agar terhindar dari bala bantuan yang nggak kelihatan tadi, seperti itu. Cuma ibu perut sudah lebih nyaman, alhamdulillah. maaf ya, kenapa dia bisa memilih saya? Sifatnya sama biasanya. Jadi jin itu akan memilih orang yang sifatnya sama. Makanya ibu misalkan punya sifat emosional, jin yang emosional suka itu masuk ke orang-orang yang emosional. Bagaimana caranya biar nggak sejodoh? Ibu jangan emosional. Jadi ketika ibu memantapkan diri, aku mau belajar menjadi nggak emosional, tidak mudah ngomel, tidak mudah emosi. Itu jin-jin yang masuk dalam peredaran darah kita yang sifatnya emosional, dia nanti keluar itu. Ya. Jadi ibu belajar untuk kebalikan dari sifat para jin yang nakal tadi. Jin yang emosional masuk, ya ibu jangan emosional, nanti dia akan keluar. Jin sombong, ibu belajar untuk rendah hati, nanti keluar sendiri. Masuk jin santet, ya jin sihir, ibu belajar lemah lembut, memaafkan tadi sudah bagus, ya. Sama suami nurut. Nah itu nanti dihindarkan dari hal seperti itu. Mudah-mudahan Bu Ira dengan merubah sikap tadi pulang dari sini, mudah-mudahan, karena jin itu bukan cuma satu ya, dia akan datang membawa rombongannya biasanya. Tapi ibu jangan mikirin jin, nanti ibu stres. Ya, ibu mikirin apa yang harus saya ubah dalam diri saya. Semakin ibu banyak berubah, nanti semakin tubuh itu juga akan menyesuaikan.
Ibu jadi pemaaf, ibu tidak mudah ngambek, ibu tidak ada dendam ke siapapun, ibu orang yang bersyukur, sering istighfar. Itu bagus itu untuk kesehatan ibu. Gitu ya Bu ya. Ketika Ustaz baca itu, Hmm. tiba-tiba saya itu merasa sedih nangis dari tadi. Itu makhluknya. Jadi makhluknya yang dia mungkin sudah dinaskan Allah kali ya. Kalau ada jin ketemu saya tuh kayak dia harus siap-siap, oh aku harus angkat kaki gitu loh. Aku harus keluar gitu karena sudah ketemu dengan saya itu biasanya nangis mereka. Istilahnya nggak mau pisah sama ibu gitu loh. Nggak mau pisah sama ibu, tapi ibu jangan mikirin jinnya ya. Ibu harus meyakini yang menolong itu Allah. Dan cara-cara jin aku nggak mau aku dilindungi oleh harimau 2, mau aku dilindungi oleh katanya orang bersorban putih, tetap itu jin. Ibu harus yakin yang menolong itu Allah, bukan manusia, bukan para jin gitu ya. Lebih nyaman Bu badannya. Nah, mudah-mudahan nanti nggak ke rumah sakit lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ini masih bisa atau udah? Oh satu lagi. Nah, ibu yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Wah ini biayanya mahal Bu kalau ke rumah sakit Bu. Oh. Ibu udah terapi, udah ke rumah sakit ya. Yang namanya saraf itu pasti kejepit-kejepit sebenarnya. Itu istilahnya. Ibu siapa tadi? Ibu Lilis ya. Ya, Ibu Lilis, saya mau tanya, Ibu sering ketemu orang, tapi orang ini Ibu jengkel, tapi disimpan sama siapa? Sama suami. Suami lah. Nah, Ibu, suami itu adalah ujian untuk Ibu. Ya. Kalau Ibu tidak bisa menasehati suami karena kedudukan Ibu sebagai makmum istilahnya, sebagai istri, Ibu serahkan sama Allah. Ibu kalau sayang dengan suami, doakan ya Allah, suamiku begini, tolong berikan hidayah untuk suamiku. Berikanlah petunjuk untuk suamiku. Mudah-mudahan dengan Ibu doanya tulus ya. Kemudian Ibu juga setiap bangun malam itu fokus ya Allah suamiku, berikan beliau keselamatan. Nah, kalau Ibu sudah merubah tadi yang jengkel menjadi mendoakan, Ibu dianggap takwa oleh Allah. Bonusnya saraf kejepit Ibu hilang. Ibu mau mulai sekarang menjadi pemaaf terhadap suami? Mau? Karena kalau nggak mau, Ibu saraf kejepit seumur hidup. Nggak mau kan? Nah, makanya saya mengajak Ibu luruskan niat dulu ya Bu. Ibu memaafkan suami, mendoakan suami, apapun perbedaan yang ada dalam suami, ketidakcocokan yang ada dalam suami, paling nggak Ibu doakan. Yang namanya jengkel itu nggak akan bisa hilang. Tetapi kalau Ibu menggunakan teknik ketika suami bikin jengkel, Ibu langsung ya Allah dalam hati, ampuni suami, berikan hidayah untuk suami, selamatkan suamiku. Nah itu biasanya jengkelnya berkurang nanti. Biasanya. Ibu mau seperti itu? Betul? Amin, amin ya rabbal alamin. Coba itunya digerak-gerakin. Apa rasanya Bu? Berkurang kan? Ibu baru niat itu. Jadi yang ngobatin bukan saya. Jadi kita sedang membuktikan bahwa Al-Quran itu sakti dalam tanda kutip. Makanya Al-Quran itu mukjizat. Bisa jadi mukjizat ya, asalkan praktek isinya. Jangan cuma baca dirikanlah sholat, tapi nggak sholat gitu ya. Berpuasalah kamu, tapi nggak puasa. Itu semua petunjuk perintah Allah. Sholat, puasa termasuk. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan untuk mereka. Ibu mau ya? Sami'na wa ata'na. Allah menyuruh sholat, Ibu lakukan. Allah menyuruh pakai busana muslim,
pakai kerudung, pakai jilbab istilahnya dilakukan, termasuk berpuasa ibu siap, termasuk memaafkan ibu siap. Iya. Amin amin ya rabbal alamin. Udah mau azan? Mohon maaf, sami-sami ya. Sudah mau azan, nanti kita percepat. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir. Mudah-mudahan dengan kehadiran ibu hadir dengan istiqomah. Mudah-mudahan Allah mengganjar dengan kebaikan di akhirat dan di dunia sebagai bonus. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.